Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen fasilitas pendidikan dalam kelompok berapa? Kelompok 4. Di sini saya dan di samping saya Oke, next. Dan salam sejahtera saat ini dengan saya Sylvia Devanovita. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai manajemen fasilitas pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan merupakan proses pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Untuk mengetahui lanjut mengenai pengelolaan fasilitas pendidikan sekolah, berikut ada kawan kami yang akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber. Baik, terima kasih kepada Kak Silvi yang telah membuka acara. Misalnya ya ini saya sedang di kampus Universitas Negeri Malang dan saya akan mewawancarai dengan Mas. Saya Muhammad Badrul Ulum, Sebagai mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif. Baik Mas, di sini saya mau menanyakan terkait dengan manajemen fasilitas pendidikan. Yang pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen fasilitas pendidikan sendiri? Nah, untuk manajemen fasilitas pendidikan yaitu adalah proses pengelolaan dari seluruh sarana dan prasarana yang ada pada lembaga pendidikan. Nah, yang berguna untuk supaya bisa efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pengelolaan ini meliputi dari beberapa hal, yaitu yang pertama dari tahapan ya rencana untuk rencana, yang kedua pengadaan fasilitas seperti barang-barang yang akan ditambahkan atau yang rusak gitu, dan selanjutnya penggunaan fasilitas yang digunakan oleh guru dan siswa. Yang terakhir pastinya adalah pemeliharaan. Nah, dalam pemeliharaan itu penting karena menjaga barang supaya lebih baik gitu loh. Baik, mungkin dari jawaban Mas Ulum itu bisa saya rangkum sebagaimana yaitu manajemen fasilitas pendidikan sangat penting karena fasilitas yang tersedia di sekolah merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran. Jika fasilitas dikelola dengan baik, maka kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, nyaman, dan lebih efektif. Begitu juga sebaliknya, jika fasilitas tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan kerusakan pemborosan anggaran serta menghambat proses pembelajaran. Apakah benar seperti itu, Mas Ulum? Yes. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa manajemen fasilitas pendidikan sangat penting bagi sekolah? Menurut saya manajemen fasilitas pendidikan itu penting karena fasilitas ya itu merupakan sarana pendukung dalam proses pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta mendukung kegiatan pembelajaran supaya dari guru dan siswa masa lebih baik gitu. Nah, selain itu manajemen fasilitas juga membantu sekolah untuk mengatur atau penggunaan fasilitas supaya lebih efisien gitu, sehingga pengeluaran tuh nggak terlalu membengkak gitu. Oke, saya kembali.
Mungkin saringannya dari penjelasan Mas Ulum, yaitu untuk beberapa sekolah yang memiliki fasilitas lengkap tetapi tidak dikelola dengan baik, tetap tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi proses belajar. Oleh karena itu, pengolahan fasilitas perlu dilakukan secara sistematis agar fasilitas yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baik, untuk pertanyaan saya yaitu apa saja yang termasuk dalam fasilitas pendidikan? Fasilitas itu kan ada yang sarana dan prasarana. Nah, untuk sarana sendiri seperti alat atau bahan atau perlengkapan lah yang dibutuhkan bagi siswa dan juga guru. Nah, seperti buku pelajaran, alat tulis seperti bolpoin, pensil ataupun penghapusnya gitu. Nah, untuk medianya seperti apa ya? Mungkin LKS atau paket gitu. Atau mungkin sumber belajarnya bisa dari YouTube yang ditampilkan gitu. Komputer, proyektor, apa kayak tools gitu, kayak kunci pas, kunci ring gitu. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Sedangkan untuk prasarana itu fasilitas pendukung ya, atau biasanya tempat seperti ruang kelas, perpustakaan, kantin, ruang administrasi, lapangan olahraga serta beberapa laboratorium seperti laboratorium di pembelajaran tertentu lah. Oke. Berarti mungkin secara perbedaan antara sarana prasarana yaitu terletak pada fungsi penggunaannya ya Mas. Ya. Jadi sarana sendiri digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, sedangkan prasarana berfungsi sebagai tempat atau infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan. Misalnya yaitu bagaimana proses perencanaan fasilitas pendidikan dilakukan di sekolah. Untuk perencanaan fasilitas pendidikan yang dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi tentang kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah yang bisa berdasarkan dari jumlah siswa, seperti kurikulum yang berlaku saat ini, terus serta kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Nah, setelah itu pihak sekolah menentukan membagi prioritas fasilitas yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Mengingat anggaran kan biasanya mungkin kita mintanya segini, ternyata dikurangi gitu. Nah, perencanaan juga melibatkan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah yang mengajukan kepada pusatnya dan guru juga laporan tentang apa saja yang kekurangan yang ada di kelas dan tenaga administrasi. Nah, agar fasilitas yang direncanakan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari siswa maupun guru tersebut. Mungkin secara penjelasan lengkapnya yang saya rangkum, perencanaan yang baik akan membantu sekolah dalam menghindari pembelian fasilitas yang tidak diperlukan. Dengan rencana yang tepat, sekolah dapat mengelola anggaran secara lebih efektif serta memastikan bahwa fasilitas yang tersedia benar-benar mendukung kegiatan belajar mengajar. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara menjaga agar fasilitas pendidikan tetap dalam kondisi baik? Nah, untuk cara menjaga fasilitas pendidikan, yaitu sekolah perlu adanya melakukan pemeriksaan secara rutin yang terdiri dari
yang dilaksanakan oleh pengawas terhadap seperti membersihkan fasilitas, mungkin pengecekan berkala gitu, dan memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan yang mungkin gini, seperti kursi yang misal pakunya karatan dan mungkin bisa diganti gitu. Nah, serta menyimpan peralatan dengan baik setelah digunakan supaya tidak jatuh. Mungkin kan kalau jatuh bisa jadi malah keinjek-injek rusak gitu. Nah, selain itu sekolah juga perlu memberikan aturan penggunaan fasilitas kepada siswa dan guru agar fasilitas tidak digunakan secara sembarangan. Yang dengan cara mungkin kayak membatasi gitu, kayak misal penggunaan spidol atau tintanya mungkin gitu. Oke, saya kembali. Mungkin secara penjelasan yaitu secara catatan saya terkait dengan jawaban Mas Ulum, yaitu pemeliharaan fasilitas sangat penting untuk memperpanjang masa pakai fasilitas tersebut. Dengan adanya pemeliharaan dan pengawasan yang baik, sekolah dapat menghemat biaya perbaikan dan pengadaan fasilitas baru serta memastikan fasilitas selalu siap digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Mas Ulum, untuk wawancara saat ini mungkin sudah cukup begini. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Ulum telah meluangkan waktu untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, kembali lagi kepada Kak Silvi sebagai host di studio. Oke, terima kasih kepada narasumber. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tentang kesimpulan. Sebagai manajemen fasilitas pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Manajemen fasilitas pendidikan adalah proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara sistematis agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan fasilitas ini mencakup berbagai tahapan, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga pengawasan terhadap fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Contohnya pada tahap perencanaan, pihak sekolah perlu mengidentifikasi kebutuhan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah siswa, kebutuhan kurikulum, serta kondisi fasilitas yang sudah tersedia di sekolah. Dengan adanya perencanaan yang baik, sekolah dapat menentukan prioritas fasilitas yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tahapan berikutnya adalah pengadaan fasilitas pendidikan. Pengadaan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pembelian bantuan dari pemerintah, kerjasama dengan pihak lain, atau sumbangan dari masyarakat. Setelah fasilitas tersedia, tahap selanjutnya adalah penggunaan fasilitas oleh guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan fasilitas harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan fungsional agar fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal. Selain itu, pemeliharaan fasilitas juga menjadi hal yang sangat penting dalam manajemen fasilitas pendidikan. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi fasilitas agar tetap baik dan layak digunakan. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa pembersihan, perbaikan, dan serta pemeriksaan fasilitas secara berkala. Dengan pemeliharaan yang baik, fasilitas pendidikan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Terakhir yaitu pengawasan terhadap fasilitas pendidikan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan. Dengan adanya manajemen fasilitas pendidikan yang baik dan terencana, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan efektif sehingga proses pembelajaran dalam berjalan dengan optimal. Sekian berita acara tentang manajemen pendidikan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rois sudah turun ke lapangan dan langsung mewawancarai dengan narasumber.
Dan melalui informasi yang didapatkan, saya ingin bertanya kepada Mas Rois, apakah sudah siap Mas Rois? Iya, sudah siap. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan fasilitas sekolah dengan baik, Mas? Baik Mbak Silvi, ini saya ambil rangkuman dari saya mewawancarai narasumber tadi, yaitu penggunaan fasilitas sekolah yang baik dalam menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi serta aturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Setiap fasilitas yang tersedia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh guru maupun siswa agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan fasilitas yang baik untuk menjaga kondisi fasilitas tetap terawat, misalnya penggunaan laboratorium harus mengikuti aturan yang telah ditentukan, alat praktik harus digunakan dengan hati-hati, serta setelah digunakan harus dikembalikan ke tempat semula. Dengan penggunaan yang tertib, fasilitas sekolah dapat digunakan oleh siswa warga sekolah secara maksimal. Untuk selanjutnya ya Mas Rois, mengapa pemeliharaan fasilitas sekolah itu perlu dilakukan secara rutin? Baik Mas Silvi, terkait dengan pemeliharaan sekolah sendiri, yaitu pemeliharaan fasilitas sekolah sangat penting karena bertujuan untuk menjaga kondisi fasilitas agar tetap baik, aman, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pemeliharaan sendiri dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembersihan fasilitas secara rutin, pemeriksaan kondisi fasilitas, serta melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, fasilitas sekolah tidak cepat rusak atau dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama sehingga dapat menghemat biaya pengadaan fasilitas baru. Bisa dilanjut Mas Rois, mau saya tanya lagi. Silakan. Di sini siapa saja yang bertanggung jawab dalam manajemen fasilitas sekolah tersebut? Baik Mas Silvi, yang bertanggung jawab atas manajemen fasilitas sekolah sendiri yaitu merupakan tanggung jawab bersama melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, serta seluruh warga sekolah termasuk siswa. Kepala sekolah sendiri berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan fasilitas sekolah. Guru juga memiliki peran dalam penggunaan fasilitas saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik agar tetap terpelihara secara bersih dan terawat. Untuk selanjutnya Mas Rois, apa sih dampak jika fasilitas sekolah tersebut tidak dikelola dengan baik? Dampak jika fasilitas sekolah tidak dikelola dengan baik, mungkin kalau fasilitas sekolah tidak dikelola dengan baik, maka fasilitas tersebut dapat mengalami kerusakan, tidak terawat, serta tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi ini dapat menghambat peran proses pembelajaran belajar mengajar di sekolah karena siswa dan guru tidak memiliki fasilitas yang memadai. Selain itu, kerusakan fasilitas juga dapat menyebabkan keborosan anggaran karena sekolah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki dan pengadaan fasilitas yang rusak. Selanjutnya, kan itu di sekolah itu ada kepala sekolah ya Mas Rois? Ya, nah, bagaimana sih peran kepala sekolah dalam manajemen fasilitas sekolah tersebut? Peran kepala sekolah terhadap manajemen fasilitas. Baik Mas Silvi, untuk kepala sekolah sendiri memiliki peran penting dalam mengatur dan merencanakan serta mengawasi pengelolaan fasilitas sekolah agar dapat digunakan secara efektif dalam pendukung kegiatan pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan terkait pengadaan fasilitas, pengaturan penggunaan fasilitas oleh warga sekolah, serta memastikan bahwa fasilitas sekolah selalu dalam kondisi baik
Dengan kepemimpinan yang baik, manajemen fasilitas sekolah dapat berjalan dengan lebih tertib dan terarah. Oke, selanjutnya kesimpulan silakan Mas Faiz. Baik Mbak Siti, dari wawancara saya terkait dengan narasumber tadi, saya mencatat kesimpulan bahwasanya berdasarkan pembahasan mengenai manajemen fasilitas sekolah, dapat disimpulkan bahwa manajemen fasilitas merupakan proses pengolahan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan secara terencana dan sistematis agar dapat mendukung proses belajar secara efektif dan efisien. Fasilitas sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, serta mampu menunjang keberhasilan proses pembelajaran bagi siswa maupun guru. Manajemen fasilitas sekolah meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan kebutuhan fasilitas, pengadaan fasilitas, penggunaan fasilitas sesuai dengan fungsinya, pemeliharaan fasilitas agar tetap dalam kondisi baik, serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas tersebut. Setiap tahapan ini harus dilakukan secara teratur dan melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, serta siswa. Penggunaan fasilitas sekolah yang baik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, pemeliharaan fasilitas juga sangat penting untuk menjaga agar fasilitas tidak cepat rusak dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan adanya pemeliharaan yang rutin dan pengawasan yang baik, fasilitas sekolah dapat tetap terjaga kualitasnya dan selalu siap digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Secara keseluruhan, manajemen fasilitas sekolah yang baik akan memberikan manfaat bagi sekolah, terutama dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengolahan fasilitas sekolah harus dilakukan secara serius dan melibatkan kerjasama dari seluruh warga sekolah agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Seperti itu, Mbak Siti. Oke, terima kasih Mas Rois sudah menjawab pertanyaan saya dan menyimpulkan dengan sangat jelas. Dan maaf jika saya sendiri ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Oke, sekian dari kelompok kami dengan topik manajemen fasilitas pendidikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.